within a month. Just stay away from Andy. I ain't waiting that long. Guy dies owing something, his family. If not, I'm gonna come after the both of you. And then all the way down. You the only guy with a fucking gun? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Contraband. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah di sebuah pelabuhan yang sedang dipenuhi oleh polisi. Mereka mengapung sebuah kapal kargo setelah mendapat laporan bahwa ada 2 penumpang yang membawa narkoba dalam jumlah besar. 2 penumpang itu bernama Andy dan Walter. Saat menyadari kapal mereka sedang diperiksa polisi, keduanya pun langsung panik. Mereka berusaha melarikan diri sambil membawa tas berisi barang terlarang tersebut. Namun setelah melihat ketatnya pemeriksaan, Andy sadar bahwa mustahil baginya untuk lolos tanpa dicurigai. Dalam kepanikan, dia mengambil keputusan nekat. Tas berisi narkoba itu langsung dibuang ke laut. Keputusan yang dia kira akan menyelamatkan nyawanya, namun justru menjadi awal dari mimpi buruk yang jauh lebih besar. Di sisi lain, kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Chris. Dulu Chris dikenal sebagai petarung jalanan yang tangguh. Dia juga pernah menjadi kru kapal yang sangat ahli dalam dunia penyelundupan. Namun itu semua adalah masa lalunya. Kini Chris sudah berubah. Dia hidup sederhana bersama istrinya yang bernama Kat dan kedua putra mereka. Kehidupan yang dulu penuh kekerasan dan kriminalitas, kini dia tinggalkan demi keluarganya. Di sebuah pesta pernikahan temannya yang bernama Danny, Chris hadir bersama orang-orang terdekatnya. Selain ditemani sang istri, dia juga datang bersama sahabat terbaiknya sejak kecil, bernama Sebastian. Hubungan mereka berdua sangat dekat. Mereka tumbuh bersama, bekerja bersama, dan saling percaya layaknya saudara kandung. Sejak berkeluarga, kehidupan Chris perlahan membaik. Dia memilih bekerja sebagai petugas kebersihan dan menjauhi seluruh bisnis gelap yang dulu pernah membesarkan namanya. Sebastian juga menjalani kehidupan yang lebih tenang sebagai seorang mandor. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di tengah pesta, seorang teman lama bernama Kurt datang menemui Chris. Dia mencoba mengajak Chris kembali berbisnis seperti dulu. Namun Chris langsung menolaknya. Dia sudah tidak tertarik lagi dengan dunia kejahatan. Berbeda dengan Chris, Kurt justru masih aktif dalam bisnis penyelundupan hingga berhasil menjadi miliarder. Sementara itu, Andy dan Walter mendatangi seorang mafia bernama Bridge. Mereka datang untuk meminta maaf karena paket narkoba yang mereka bawa terpaksa dibuang ke laut demi menghindari pemeriksaan polisi. Namun Bridge sama sekali tidak peduli dengan alasan mereka. Baginya, kehilangan barang berarti kehilangan uang, dan kehilangan uang harus dibayar. Tak lama kemudian, mobil yang ditumpangi Andy dan Walter ditabrak secara brutal sebagai bentuk peringatan. Pada saat yang sama, Kat mendapat telepon dari rumah sakit. Adiknya sedang dirawat karena mengalami kecelakaan. Chris dan Kat pun segera bergegas ke rumah sakit. Di sana, mereka bertemu dengan Andy, yang ternyata adalah adik kandung Kat sendiri. Awalnya Andy berbohong dan mengaku hanya terjatuh. Namun, setelah terus didesak oleh Chris, akhirnya dia mengaku yang sebenarnya. Andy mengaku telah disewa oleh seorang mafia bernama Bridge untuk menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar. Sayangnya, saat kapal diperiksa polisi, dia panik dan membuang seluruh paket tersebut ke laut. Akibatnya dia disiksa oleh orang-orang Bridge. Mendengar pengakuan itu, Chris pun langsung marah besar. Dia sudah berulang kali mengingatkan Andy agar tidak pernah terlibat dalam dunia penyelundupan lagi. Karena dalam bisnis itu kegagalan bukan hanya mempertaruhkan uang, tapi juga nyawa, bahkan nyawa seluruh keluarga. Sebastian kemudian mencoba menenangkan Chris. Dia menyarankan agar Chris menemui Bridge secara langsung dan meminta maaf atas kesalahan adik iparnya. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Chris mendatangi markas Bridge. Nama Chris ternyata masih sangat dihormati di dunia kriminal. Reputasinya sebagai penyelundup legendaris membuat banyak mafia mengenalnya. Karena itulah Bridge menyambutnya dengan cukup baik. Apalagi dulu Chris pernah bekerja bersama kakaknya yang kini sudah meninggal. Chris pun mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya.
Dia meminta Bridge memahami bahwa Andy membuang barang itu karena kapal sedang diperiksa oleh polisi. Namun bagi Bridge, alasan tidak mengubah apapun. Uang tetaplah uang. Bridge selalu mengungkap nilai paket yang hilang, yaitu $700.000. Jika dirupiahkan, nilainya mencapai sekitar 11 miliar rupiah. Jumlah yang sangat fantastis. Belum lagi biaya yang telah dia keluarkan untuk menyewa Andy. Karena itulah Bridge menuntut ganti rugi penuh. Andy harus mengembalikan seluruh kerugiannya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Merasa tidak punya solusi, Chris menemui Sebastian untuk meminta pendapat. Menurut Sebastian, hanya ada satu cara. Chris harus kembali menjadi penyelundup. Dia harus kembali bekerja di kapal dan mencari uang sebanyak mungkin untuk menutup kerugian tersebut. Namun Chris masih ragu. Dia tidak ingin kembali menyentuh dunia gelap yang selama ini berusaha dia tinggalkan. Saat sedang memikirkan jalan keluar lain, Chris bertemu dengan Andy yang terlihat sangat panik. Andy mengaku bahwa Walter telah dibunuh, dan sekarang dirinya lah target berikutnya. Karena takut diburu, Andy memutuskan untuk melarikan diri. Sebelum pergi, dia meminta Chris menyampaikan kepergiannya kepada Cat. Mendengar semua itu, Chris pun semakin frustasi. Dia marah kepada Andy karena telah menghancurkan kehidupan damai yang selama ini dia bangun. Namun bagaimanapun juga, Andy adalah keluarganya, dan Chris tahu bahwa jika dia tidak turun tangan sekarang, semua orang yang dia sayangi bisa ikut menjadi korban. Karena tidak memiliki pilihan lain, Chris akhirnya memutuskan menemui Bridge sekali lagi. Kali ini dia datang dengan lebih serius. Bahkan, dia membawa senjata untuk berjaga-jaga jika situasi berubah menjadi berbahaya. Namun, sesampainya di markas Bridge, suasana sudah sangat tegang. Anak buah Bridge langsung menodongkan senjata ke arahnya. I ain't waiting that long. I'm gonna come after the both of you. And then all the way down. Think you're the only guy with a fucking gun? I'll get your fucking money. You're done. You hear me? You are fucking done. Chris berusaha tetap tenang. Dia mengatakan bahwa dirinya bersedia mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh Andy. Namun dia membutuhkan waktu 1 bulan. Dan sebagai gantinya, Bridge harus berhenti memburu Andy dan keluarganya. Sayangnya Bridge tidak mau menunggu selama itu. Baginya, utang harus dibayar sekarang juga. Chris kembali mencoba bernegosiasi. Dia mengatakan bahwa jika Andy mati, maka tidak akan ada yang membayar kerugian tersebut. Mendengar itu, Bridge hanya tersenyum dingin. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat Chris semakin geram. Menurutnya, jika seseorang mati karena utang, maka keluarganya lah yang akan mewarisi utang itu. Ancaman tersebut membuat Chris sadar bahwa masalah ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Setelah pertemuan itu berakhir, Chris pulang dan berbicara kepada istrinya. Dia meminta izin untuk pergi sementara waktu demi melindungi keluarganya. Meski berat, Cat akhirnya memahami keputusan suaminya itu. Keesokan harinya, Chris mendatangi penjara tempat ayahnya ditahan. Ayah Chris dulunya juga seorang penyelundup legendaris di dunia kapal kargo. Pria itu memiliki banyak koneksi yang masih aktif hingga sekarang. Chris berharap ayahnya bisa membantu mencarikan jalan agar dirinya dapat kembali bekerja sebagai kru kapal. Awalnya sang ayah menolak. Dia tidak ingin anaknya mengulangi kesalahan yang sama. Dia tahu betul bagaimana dunia penyelundupan menghancurkan hidup seseorang. Namun Chris terus memohon. Dia menjelaskan bahwa semua ini dia lakukan demi menyelamatkan keluarganya. Melihat tekad putranya itu, sang ayah akhirnya luluh. Dia setuju membantu tetapi dengan satu syarat. Chris harus kembali dalam keadaan hidup. Setelah itu, Chris menemui Sebastian. Sebastian langsung menawarkan diri untuk ikut membantu dalam misi tersebut. Namun Chris menolaknya. Dia tidak ingin sahabatnya ikut terseret ke dalam masalah berbahaya ini. Terlebih kehidupan Sebastian sekarang sudah jauh lebih baik dibanding masa lalu mereka. Sebagai gantinya, Chris hanya meminta satu bantuan. Dia ingin Sebastian menggunakan koneksinya agar dirinya bisa diterima kembali sebagai kru kapal. Sebastian pun menyanggupinya. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, Chris ternyata sudah menyiapkan rencana lain. Dia menghubungi seorang kenalan lama bernama Reyes, seorang pemalsu uang hebat yang tinggal di Panama. Reyes terkenal mampu membuat uang palsu dengan kualitas yang hampir tidak bisa dibedakan dari uang asli. Chris kemudian mengungkapkan rencananya. Dia ingin membeli uang palsu senilai $700.000, jumlah yang sama dengan kerugian Bridge.
Dengan begitu dia bisa membayar utang tersebut tanpa harus kembali terlibat dalam bisnis narkoba. Dia akan menyelundupkan uang palsu itu melalui kapal kontainer dan menggunakannya untuk menutupi utang Andy. Namun, untuk melaksanakan rencana tersebut, Chris membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untungnya dia memiliki sahabat seperti Sebastian. Sebastian dengan sukarela memberikan sejumlah uang untuk membantu Chris memulai operasinya. Meski begitu, Chris tidak memberitahu tujuan sebenarnya dari uang tersebut. Beberapa hari kemudian, seluruh persiapan akhirnya selesai. Saat hari keberangkatan tiba, Chris berpamitan kepada kedua anaknya. Dia juga berpamitan kepada Kat. Momen itu memang terasa berat, karena tidak ada yang tahu apakah dia akan kembali dengan selamat atau tidak. Demi keamanan keluarganya, Chris menitipkan mereka kepada Sebastian selama dirinya pergi. Dan tak hanya itu, Chris juga mengajak Andy ikut bersamanya. Setidaknya dengan berada di kapal, Andy akan lebih aman dari kejaran Briggs. Saat melangkahkan kaki ke atas kapal, Chris seperti kembali ke masa lalu. Bertahun-tahun dia menjauh dari dunia gelap, namun kini dia kembali berada di tempat yang dulu membentuk dirinya. Sebuah kapal yang dipenuhi berbagai macam orang. Sebagian jujur, sebagian lagi licik dan berbahaya, termasuk sang kapten sendiri. Kapten kapal itu bernama Cam, seorang perwira laut korup yang terkenal suka menyalahgunakan kekuasaan. Tak lama setelah naik ke kapal, Chris bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Mereka menyambutnya dengan hangat, seolah seorang komandan telah kembali memimpin pasukannya. Dalam misi kali ini, Chris dibantu oleh Danny yang bertugas mengurus sistem kapal. Ada Olaf yang menangani mesin, dan Torik sang koki kapal yang juga bisa dipercaya. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah bekerja bersama Chris di masa lalu. Namun, suasana hangat itu segera terganggu. Kapten Cam datang menghampiri. Dia tidak senang melihat Chris kembali berada di kapalnya. Menurut Cam, Chris selalu membawa masalah kemanapun dia pergi. Namun salah satu anak buah Cam menunjukkan data resmi yang menyatakan bahwa Chris memang terdaftar sebagai kru baru. Mau tidak mau, Cam harus menerimanya. Meski begitu, dia tetap kesal. Untuk mencegah Chris bergaul dengan kru lainnya, Cam sengaja menugaskannya sebagai petugas kebersihan di area atas kapal. Sebuah pekerjaan yang dianggap rendah oleh banyak orang. Namun diam-diam, itulah yang sebenarnya diinginkan Chris. Karena posisi tersebut memberinya kebebasan bergerak ke berbagai sudut kapal tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan dari situlah rencana besar Chris mulai dijalankan. Setelah berhasil kembali bekerja di kapal, Chris langsung mulai menjalankan rencananya. Meski terlihat hanya membersihkan dek dan lorong kapal, sebenarnya dia sedang mengamati setiap sudut kapal dengan sangat teliti. Dia mempelajari pola pergerakan kru, menghafal jadwal patroli, dan mencari tempat paling aman untuk menyembunyikan barang selundupannya. Suatu hari, saat Kapten Cam sedang sibuk bersama anak buahnya, Chris memanfaatkan kesempatan itu. Dia diam-diam menyelinap ke area terbatas dan mencuri denah penempatan kontainer. Dengan denah tersebut, dia bisa mengetahui kontainer mana yang paling aman digunakan sebagai tempat penyimpanan nantinya. Setelah menemukan lokasi yang cocok, Chris segera membongkar kontainer tersebut dan menunjukkannya kepada Danny, Olaf, serta Torik. Mereka semua dibuat kagum. Meski sudah lama meninggalkan dunia penyelundupan, kemampuan Chris ternyata masih sangat tajam. Dia masih mampu menemukan tempat persembunyian terbaik dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, seorang anak buah kapal hampir saja memergoki mereka. Untungnya Chris dan teman-temannya berhasil menghindari kecurigaan. Setelah situasi aman, Chris akhirnya menjelaskan rencana lengkapnya. Kapal yang mereka tumpangi akan melewati Panama. Disitulah semuanya akan dimulai. Chris meminta Danny, Olaf, dan Torik menciptakan gangguan pada sistem kapal. Bukan kerusakan besar, hanya cukup untuk memaksa kapal berhenti sementara di pelabuhan Panama. Saat kapal berhenti, Chris, Danny, dan Andy akan turun menemui Reyes untuk membeli uang palsu yang sudah dipesan sebelumnya. Sementara Olaf dan Torik tetap berada di kapal. Tugas mereka adalah memperlambat proses perbaikan agar Chris memiliki waktu lebih banyak. Semua setuju dengan rencana tersebut. Namun Torik mengingatkan bahwa mereka hanya memiliki waktu sekitar 1 jam. Jika terlambat kembali, kapal bisa berlayar tanpa mereka. Sementara itu jauh dari tengah lautan, Briggs mulai meningkatkan tekanannya. Dia mendatangi rumah Kat. Dengan brutal dia mendobrak masuk dan mengobrak-abrik seluruh isi rumah. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat keluarga Chris hidup dalam ketakutan. Can I
help you? You pretty. Put the knife down. Hey, get the fuck back over there! And now I'm just playing. Yeah, don't cry. Don't cry. No playing when I come back next week. You can tell your husband that. You want this? Lying down, man. You don't think the police are gonna be coming down? Get the fuck. Tak lama kemudian, Chris menerima telepon dari Kat. Dengan suara gemetar, Kat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Anak-anak mereka bahkan sampai menangis ketakutan. Mendengar hal itu, darah Chris langsung mendidih. Dia ingin segera pulang dan menghajar Bridge. Namun saat ini dia terjebak di tengah lautan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Chris hanya bisa meminta Kat untuk menghubungi Sebastian untuk menjaga mereka. Tak lama kemudian, Sebastian datang membantu. Melihat kondisi rumah yang porak-poranda, dia menyarankan Kat dan kedua anaknya tinggal sementara di rumahnya demi alasan keamanan. Kat pun menerima tawaran tersebut. Kembali ke kapal, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Mereka mulai mendekati Panama. Sesuai rencana, Olaf dan Torik menjalankan tugas mereka. Mereka diam-diam menguras persediaan oli penting yang digunakan sistem penggerak kapal. Akibatnya, mesin mulai mengalami masalah serius. Awalnya Kapten Cam tidak menyadarinya. Namun beberapa saat kemudian, dia mulai panik. Kapal tidak melambat sebagaimana mestinya. Alarm darurat langsung dibunyikan. Seluruh kru berlarian menuju posisi masing-masing. Situasi pun menjadi sangat kacau. Jika masalah itu tidak segera diatasi, kapal bisa menabrak dermaga saat memasuki pelabuhan. Karena tidak punya pilihan lain, Cam memerintahkan jangkar diturunkan untuk membantu pengereman. Akhirnya kapal berhasil berhenti. Namun, mereka terpaksa bersandar di Panama untuk melakukan perbaikan darurat. Dan itulah yang diinginkan Chris sejak awal. Saat Kapten Cam dan para kru sibuk memperbaiki kapal, Chris segera bergerak. Dia hanya memiliki waktu 1 jam. Bersama Danny dan Andy, dia bergegas meninggalkan pelabuhan untuk menemui Reyes. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi yang telah disepakati. Reyes ternyata sudah menunggu. Di hadapan mereka terhampar tumpukan dolar palsu dalam jumlah besar. Bahkan sebuah kendaraan juga telah disiapkan untuk mengangkut semuanya. Awalnya Chris merasa lega, namun perasaan itu tidak bertahan lama. Begitu memeriksa uang tersebut, wajahnya langsung berubah. Ada yang salah. Kertas yang digunakan Reyes ternyata berbeda dari biasanya. Kualitasnya jauh di bawah standar. Bagi orang biasa mungkin sulit membedakannya. Tetapi bagi Chris perbedaannya sangat jelas. Dia langsung marah. Reyes dianggap telah mengkhianati kesepakatan mereka. Reyes pun mencoba meminta maaf. Dia berdalih tidak menyangka Chris akan memeriksa uang itu sedetail ini. Namun alasan tersebut tidak membuat Chris tenang. Masalahnya bukan sekedar kualitas. Masalahnya adalah waktu. Dia hanya punya waktu 1 jam sebelum kapal kembali berlayar. Dan sekarang seluruh rencananya terancam gagal. Merasa terdesak, Reyes akhirnya memberikan solusi lain. Dia menyuruh Chris menemui seorang mafia besar bernama Gonzalo. Menurut Reyes, Gonzalo memiliki uang palsu dengan kualitas sempurna, jauh lebih baik dibanding miliknya. Tanpa banyak pilihan, Chris memutuskan mengambil resiko itu. Dia akan menemui Gonzalo. Sementara di tempat lain, Sebastian sedang menjaga Kat dan kedua anak Chris. Saat itu telepon dari Chris masuk. Chris menjelaskan bahwa Reyes telah menipunya. Mendengar itu, Sebastian terlihat terkejut. Namun kemudian dia menyarankan sesuatu yang cukup aneh. Dia menyuruh Chris menemui seorang bandar narkoba bernama Ruben dan membawa pulang narkoba sebagai gantinya. Menurut Sebastian, jika Chris pulang dengan tangan kosong, Andy dan seluruh keluarganya bisa terbunuh. Namun Chris langsung menolak. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, dia tidak akan kembali menyentuh narkoba. Belum pernah sebelumnya Chris menyadari bahwa saran Sebastian terdengar begitu mencurigakan. Karena tanpa dia ketahui, sahabat yang selama ini dia percayai sebenarnya sedang menyembunyikan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Chris, Sebastian meminta izin meninggalkan Kat dan kedua anaknya untuk sementara waktu. Dia mengatakan ada urusan penting yang harus diselesaikan. Namun, ternyata tujuan sebenarnya jauh berbeda dari yang dibayangkan. Sebastian langsung menuju kediaman Bridge. Sesampainya di sana, dia masuk dengan santai tanpa hambatan sedikit pun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia bahkan menyapa keluarga Bridge seperti orang yang sudah sangat akrab. Dari sinilah sebuah fakta mengejutkan mulai terungkap.
Selama ini, Sebastian ternyata mengenal Bridge jauh lebih dekat daripada yang diketahui oleh Chris. Percakapan mereka pun membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Sebastian mengatakan bahwa seandainya Bridge menyewa orang yang tepat sejak awal, paket narkoba itu pasti sudah sampai dengan aman. Ucapan tersebut langsung menjelaskan semuanya. Sebastian dan Bridge ternyata bekerja sama. Mereka bukan musuh, mereka adalah sekutu. Selama ini Chris mengira sahabatnya sudah meninggalkan dunia kriminal seperti dirinya. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebastian masih aktif dalam bisnis narkoba, bahkan lebih dalam dari yang pernah dibayangkan Chris. Tidak hanya itu, Sebastian juga diketahui masih menggunakan narkoba secara diam-diam. Semua ancaman, semua kekacauan, dan semua masalah yang menimpa Chris beserta keluarganya sebagian besar ternyata berasal dari permainan yang dirancang oleh Sebastian sendiri. Sementara itu, di Panama, Chris akhirnya tiba di markas Gonzalo. Sebelum masuk, dia menyuruh Andy tetap berada di dalam mobil sambil menjaga tas berisi uang. Chris dan Danny kemudian masuk menemui sang mafia. Berbeda dengan Bridge, Gonzalo menyambut mereka dengan sangat ramah. Rupanya mereka sudah saling mengenal sejak lama. Setelah berbasa-basi sebentar, Chris langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Dia ingin membeli uang palsu senilai $700.000. Jumlah yang cukup besar bahkan bagi seorang mafia seperti Gonzalo. Namun sebelum menyetujui transaksi tersebut, Gonzalo mengajukan syarat. Dia ingin Chris membantunya menjalankan sebuah misi. Mereka harus mencuri lukisan berharga milik seorang seniman terkenal di Panama. Sebagai imbalannya, seluruh uang palsu itu akan diberikan secara gratis. Meski tawaran tersebut sangat menguntungkan, Chris tetap menolak. Waktu yang dia miliki terlalu sedikit. Dia tidak bisa mengambil risiko tambahan. Akhirnya, Gonzalo setuju menjual uang itu secara normal. Merasa urusan sudah selesai, Chris meminta Danny mengambil mobil dan uang yang ditinggalkan bersama Andy. Namun beberapa menit kemudian, Danny kembali dengan wajah pucat. Andy menghilang. Begitu juga uang yang mereka bawa. Chris pun langsung terkejut. Ternyata sebelum itu Andy menerima pesan dari Bridge. Isi pesannya membuat darahnya beku. Bridge mengirim foto salah satu anak Chris, disertai ancaman yang mengerikan. Jika narkoba tidak dikembalikan, anak tersebut akan dibunuh. Karena takut sesuatu terjadi pada keponakannya, Andy nekat membawa seluruh uang itu untuk membeli kembali narkoba yang hilang. Saat mendengar penjelasan tersebut, Chris hampir kehilangan kesabarannya. Semua pengorbanannya selama ini terasa sia-sia. Namun masalah belum selesai. Gonzalo yang mengetahui uang pembayarannya hilang langsung murka. Dia menodongkan senjata ke arah Chris. Kini bukan hanya Bridge yang menginginkan uangnya, Gonzalo juga menuntut kompensasi. Situasi menjadi sangat berbahaya. Dengan waktu yang semakin sempit, Chris akhirnya tidak memiliki pilihan lain. Dia terpaksa menerima tawaran Gonzalo. Mereka harus menjalankan misi pencurian lukisan. Jika berhasil, semua utang akan dianggap lunas. Misi pun dimulai. Tugas Chris dan Danny sebenarnya cukup sederhana. Mereka hanya perlu menghentikan kendaraan target, sementara Gonzalo dan anak buahnya akan menangani sisanya. Mereka kemudian berangkat menuju lokasi penyergapan. Beberapa saat kemudian, mobil target akhirnya muncul. Chris segera menghadangnya, namun operasi tersebut tidak berjalan semudah yang direncanakan. Polisi ternyata ikut terlibat. Situasi berubah menjadi sangat kacau. Kejar-kejaran terjadi di jalanan Panama. Tembakan terdengar dari berbagai arah. Danny! Yo! Fuck! Get down, Chris! Fuck! Pon la camioneta acá. Shit. Pendejo. Let's go, shit! Meski begitu, pada akhirnya mereka berhasil merebut lukisan tersebut.
Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Gonzalo terkena tembakan serius. Kondisinya semakin kritis, mereka pun segera kembali ke markas. Sesampainya di sana, Gonzalo terlihat sekarat akibat kehilangan banyak darah. Chris yang melihat kesempatan itu langsung bergerak cepat. Dia mengambil seluruh uang palsu yang ada. Tidak hanya itu, dia juga membawa lukisan hasil curian tersebut. Namun sebelum pergi, Gonzalo memohon agar dirinya dibawa ke rumah sakit. Meski pria itu seorang kriminal, Chris tetap membantunya. Dia memasukkan Gonzalo ke dalam mobil dan mencoba membawanya mencari pertolongan. Sayangnya, di tengah perjalanan, Gonzalo menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal karena kehabisan darah. Waktu terus berjalan, kapal akan segera berangkat. Karena tidak punya pilihan lain, Chris meninggalkan jasad Gonzalo dan segera kembali menuju pelabuhan. Untungnya mereka masih sempat naik ke kapal sebelum keberangkatan. Sesampainya di atas kapal, Chris langsung meminta Torik menyiapkan kontainer rahasia. Mereka harus segera memindahkan uang palsu dan lukisan tersebut ke tempat persembunyian. Namun saat proses sedang berlangsung, sebuah kesalahan hampir menyebabkan bencana. Pintu kontainer belum sempat dikunci dengan sempurna. Akibatnya, Chris dan Torik nyaris terjatuh saat kapal mulai bergerak kembali. Beruntung keduanya berhasil menyelamatkan diri. Setelah semuanya aman, uang palsu dan lukisan itu akhirnya berhasil disembunyikan. Sekilas misi mereka tampak berhasil. Namun tanpa disadari Chris, ancaman terbesar sebenarnya bukan Bridge, bukan pula mafia-mafia Panama, melainkan sahabatnya sendiri. Seseorang yang selama ini dia percayai seperti saudara kandung. Seseorang yang diam-diam sedang menghancurkan hidupnya dari balik bayangan. Dan pengkhianatan itu baru saja dimulai. Setelah kembali ke kapal, Chris akhirnya berhasil bertemu dengan Andy. Emosi yang selama ini dia tahan langsung meledak. Chris memarahi Andy habis-habisan. Baginya, semua kekacauan yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini bermula dari tindakan ceroboh Andy. Dia sudah mempertaruhkan nyawa di Panama, berhadapan dengan mafia, bahkan hampir mati hanya demi menyelamatkan keluarganya. Namun Andy justru membawa kabur uang yang sangat penting bagi misi mereka. Dengan penuh rasa bersalah, Andy pun meminta maaf. Lalu dia menunjukkan sesuatu yang membuat Chris semakin kesal. Andy ternyata berhasil mendapatkan narkoba pengganti. Barang yang selama ini berusaha dihindari oleh Chris kini kembali muncul di hadapannya. Namun, kemudian Andy menyerahkan sebuah ponsel. Di dalamnya terdapat pesan ancaman dari Bridge. Pesan yang berisi foto anak Chris. Saat melihatnya, Chris pun langsung terkejut. Andy ternyata tidak bertindak demi dirinya sendiri. Dia melakukannya demi melindungi keponakannya. Untuk pertama kalinya, Chris memahami alasan dibalik tindakan nekat tersebut. Dia pun menarik nafas panjang, lalu meminta maaf karena terlalu keras kepada Andy. Menurut Chris, apapun masalahnya, mereka tetaplah keluarga. Dan keluarga seharusnya saling percaya. Namun, Chris juga menegaskan bahwa narkoba itu tidak akan pernah dibawa pulang. Dia akan membuangnya ke laut. Sama seperti yang dilakukan Andy sebelumnya. Andy akhirnya setuju. Tak lama kemudian, Sebastian menelepon Chris. Dia menanyakan perkembangan misi mereka. Tanpa curiga sedikit pun, Chris menjelaskan bahwa Andy berhasil mendapatkan kembali narkoba tersebut, namun dia berencana membuangnya ke laut. Mendengar hal itu, Sebastian langsung berubah. Dia berusaha membujuk Chris agar mengurungkan niatnya. Menurutnya, keputusan itu hanya akan mendatangkan masalah yang lebih besar. Namun Chris tetap pada pendiriannya. Dia tidak ingin kembali terlibat dalam bisnis narkoba. Percakapan pun berakhir. Di tempat lain, Sebastian terlihat sangat marah. Saat itulah Kurtz datang menemuinya dan sebuah rahasia besar kembali terungkap. Ternyata narkoba yang dibuang Andy di awal cerita adalah milik Kurtz. Sebastian diam-diam ikut terlibat dalam transaksi tersebut. Bahkan sebagian uang yang dia berikan kepada Chris sebenarnya berasal dari Kurtz. Karena itulah Kurtz sekarang menuntut hasilnya. Jika paket tersebut tidak kunjung kembali, maka nyawa Sebastian yang menjadi taruhannya. Untuk pertama kalinya, Sebastian mulai merasakan tekanan yang sama seperti yang selama ini dialami oleh Chris. Namun bukannya mengakui kesalahannya, dia justru memilih jalan yang lebih gelap. Sebastian pun mendatangi Bridge. Dengan nada dingin, dia memerintahkan Bridge melakukan apa saja terhadap Cat, asalkan jangan sampai membunuhnya. Tujuannya hanya satu, yaitu memaksa Cat menghubungi Chris agar tidak membuang narkoba tersebut. Sementara itu, di atas kapal, Chris sedang melakukan eksperimen aneh. Dia memasukkan garam ke dalam sebuah wadah khusus lalu mengujinya di air laut. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dia rencanakan.
Namun Chris tampaknya telah memikirkan sesuatu. Kembali kepada Cat. Dia baru saja pulang dari kantor. Saat itulah Briggs muncul. Pria itu menerobos masuk ke dalam rumah, lalu membenturkan kepala Cat dengan brutal. Briggs mengancamnya agar segera menghubungi Chris. Dia ingin memastikan narkoba tersebut tidak dibuang. Cat berusaha melawan, namun Briggs jauh lebih kuat. Untungnya beberapa saat kemudian Sebastian datang bersama kedua anak Chris. Melihat itu, Briggs memilih pergi. Di depan Cat, Sebastian berpura-pura menjadi penyelamat. Dia menenangkan Cat dan berpura-pura khawatir. Namun saat berbicara, Cat mencium bau alkohol yang sangat kuat dari nafas Sebastian. Dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi Sebastian sedang mengemudi sambil mabuk bersama anak-anak mereka. Cat pun marah dan memutuskan untuk pergi. Dia membawa anak-anaknya ke rumah seorang teman untuk sementara waktu. Setelah itu, Cat menelpon Chris. Dengan suara gemetar, dia menceritakan semua ancaman yang baru saja diterimanya. Mendengar hal tersebut, Chris langsung terdiam. Kemudian dia menemui Andy. Dia bertanya apakah Andy pernah memberitahu orang lain tentang rencananya membuang narkoba ke laut. Andy bersumpah tidak pernah mengatakannya kepada siapapun. Saat itulah potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Jika Andy tidak membocorkannya, lalu siapa lagi yang tahu? Jawabannya hanya satu, yaitu Sebastian. Chris mulai menyadari kemungkinan yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Sahabat yang paling dia percayai mungkin saja adalah pengkhianat yang selama ini bermain di belakangnya. Sementara itu, Cat kembali ke rumah Sebastian untuk mengambil barang-barangnya. Dia masuk ke dalam rumah dan melihat Sebastian sedang tertidur. Dengan cepat Cat mulai mengemasi barang. Namun saat hendak pergi, Sebastian tiba-tiba terbangun. Dia mencoba meminta maaf. Cat mengatakan bahwa dirinya memaafkan Sebastian, tetapi dia tetap harus pergi. Namun, sesuatu yang mengerikan kemudian terjadi. Sebastian memeluk Cat terlalu erat. Dia mencoba menciumnya. Cat langsung terkejut dan mendorongnya. Baginya tindakan itu sudah melewati batas. Cat kemudian menampar Sebastian. Pertengkaran hebat pun terjadi. Dalam kepanikan, Cat berlari ke kamar mandi dan mengunci diri. Dia mengancam akan memberitahu semuanya kepada Chris. Ancaman itu membuat Sebastian panik. Dia menendang pintu kamar mandi berkali-kali hingga akhirnya jebol. Pintu yang terbuka keras mengenai Cat hingga kepalanya terbentur. Tubuhnya langsung jatuh ke lantai tak bergerak. Darah mulai mengalir. Sebastian pun membeku. Dia mencoba membangunkan Cat, namun tidak ada respons. Saat itu juga dia yakin bahwa Cat telah meninggal. Dan sejak detik itulah, Sebastian tidak lagi sekedar menjadi pengkhianat. Dia telah berubah menjadi monster yang menghancurkan kehidupan sahabatnya sendiri. Tanpa dia sadari, kejahatan yang baru saja dilakukan akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Setelah insiden mengerikan itu, Sebastian benar-benar panik. Dia menatap tubuh Cat yang tergeletak tak bergerak di lantai. Darah mengalir deras dari kepalanya. Dalam keadaan kalut, dia mulai berusaha menghilangkan jejak. Namun di saat yang bersamaan, telepon dari Chris masuk. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Chris mengatakan bahwa setelah kembali dari kapal nanti, dia akan mencari Sebastian. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya mulai curiga telah dikhianati. Mendengar ucapan itu, Sebastian mulai gugup. Dia mencoba menyangkal semuanya. Namun Chris tidak lagi mudah percaya. Potongan demi potongan kejadian mulai membentuk gambaran yang jelas di kepalanya. Sahabat yang selama ini dianggap seperti saudara ternyata telah bermain di belakangnya. Setelah menutup telepon, Sebastian mengambil keputusan yang lebih nekat. Dia menghubungi Kapten Cam lalu membocorkan informasi bahwa Chris sedang membawa narkoba di atas kapal. Sebagai imbalannya, Cam akan mendapatkan bagian dari barang tersebut jika berhasil menemukannya. Di sisi lain, Kapten Cam langsung bergerak. Dia mendatangi kamar Chris dan melakukan penggeledahan. Namun dia tidak menemukan apapun. Meski begitu, kecurigaannya semakin besar. Cam bahkan mengancam akan memanggil polisi begitu kapal tiba di pelabuhan. Ancaman itu membuat Chris semakin geram, terutama karena Cam juga pernah menghina ayahnya yang saat ini mendekam di penjara. Maka dari itu, Chris mulai menyiapkan balasannya sendiri. Dengan bantuan Torik, dia mengawasi setiap gerakan Kapten Cam. Saat Cam meninggalkan kantornya, Chris diam-diam masuk ke dalam ruangan tersebut. Di sana dia mengambil kunci penting milik sang kapten, lalu menggandakannya. Tak seorang pun mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Chris. Tak lama kemudian, kapal akhirnya tiba di pelabuhan. Sesuai laporan dari Cam, polisi sudah menunggu. Seluruh kru langsung dikumpulkan untuk diperiksa. Kamar mereka digeledah satu persatu. Anjing pelacak juga diterjunkan. Pemeriksaan berlangsung sangat ketat. Bahkan kontainer rahasia milik Chris akhirnya ditemukan. Namun ketika dibuka, tidak ada apa-apa di dalamnya.
Polisi maupun petugas bea cukai tidak menemukan narkoba sedikit pun. Kapten Cam mulai kebingungan. Dia yakin seseorang sedang mempermainkannya. Di saat yang sama, Sebastian yang masih dihantui rasa bersalah berusaha membersihkan semua jejak di rumahnya. Dia membungkus tubuh Cat dengan plastik lalu bersiap membuangnya. Namun sebuah keajaiban terjadi. Jari Cat tiba-tiba bergerak. Ternyata dia masih hidup meski dalam kondisi kritis. Sebastian pun tidak menyadarinya. Sementara itu, setelah pemeriksaan selesai dan tidak menemukan bukti apapun, seluruh kru diizinkan meninggalkan pelabuhan. Chris pun akhirnya bebas. Namun sebelum sempat pulang, Briggs kembali muncul. Kali ini dia membawa Andy sebagai sandera. Briggs menuntut agar Chris menyerahkan narkoba yang selama ini dia cari. Chris tetap tenang. Dia mengatakan bahwa jika dirinya mati, maka Briggs tidak akan pernah menemukan barang tersebut. Mendengar itu, Briggs akhirnya setuju mengikuti Chris. Mereka pergi menuju sebuah rumah yang disebut Chris sebagai rumah sahabatnya. Sebenarnya rumah itu adalah milik Kapten Cam. Rumah yang diam-diam sudah dimasuki Chris menggunakan kunci duplikat. Sesampainya di sana, Chris membuka bagasi mobil. Di dalam berbagai peralatan kebersihan, tersimpan paket narkoba yang selama ini dicari semua orang. Ternyata Chris tidak membuangnya. Dia menyembunyikannya sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Briggs yang sangat gembira langsung mengambil paket tersebut. Namun tanpa dia sadari, Chris sudah menyiapkan jebakan. Beberapa saat kemudian, alarm rumah berbunyi. Polisi mendapat laporan adanya aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Mereka langsung bergerak menuju rumah Kapten Cam. Sementara itu, Chris diam-diam pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat Briggs sedang asik memeriksa narkobanya, Kapten Cam tiba-tiba muncul. Dia terkejut melihat rumahnya dipakai untuk transaksi narkoba. Belum sempat memahami situasi, polisi langsung mengepung rumah itu. Briggs, anak buahnya, Kapten Cam, bahkan Kurt semuanya ditangkap sekaligus. Satu jebakan berhasil menumbangkan seluruh musuh Chris dalam satu malam. Barulah kemudian terungkap bagaimana Chris bisa melakukannya. Sejak awal, dia sengaja menggandakan kunci rumah dan mobil milik Cam. Narkoba tersebut disembunyikan di mobil sang kapten. Lalu polisi diarahkan menuju lokasi yang tepat. Dengan cara itu, Briggs dan Cam saling menjatuhkan tanpa menyadarinya. Namun tugas Chris belum selesai. Saat pulang ke rumah, dia tidak menemukan Cat maupun anak-anaknya. Kecemasan langsung menyelimuti pikirannya. Chris segera mencari ke berbagai tempat hingga akhirnya dia menemukan jejak yang mengarah kepada Sebastian. Pada saat yang sama, Sebastian sedang berada di lokasi proyek konstruksi. Dia menyembunyikan tubuh Cat di dalam fondasi bangunan yang akan dicor. Semua hampir terlambat, namun takdir masih berpihak kepada Chris. Di tengah kepanikannya, dia mendengar nada dering ponsel Cat dari balik area pengecoran. Chris langsung berlari ke sumber suara dan apa yang dia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Cat berada di sana, tubuhnya hampir seluruhnya tertimbun cor semen. Dalam kondisi sangat mengenaskan, Chris segera meminta bantuan para pekerja. Mereka bekerja secepat mungkin untuk mengeluarkan Cat. Detik demi detik terasa sangat berharga. Untungnya Cat masih hidup. Meski kondisinya sangat kritis, ambulan pun segera dipanggil. Cat akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sementara Sebastian hanya bisa berdiri diam, menatap semua kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit, Cat akhirnya sadar. Saat melihat istrinya membuka mata, Chris tidak mampu menyembunyikan rasa harunya. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu, dia merasa benar-benar lega. Sementara itu, masalah keuangan mereka juga perlahan terselesaikan. Uang palsu yang sebelumnya disembunyikan Chris ternyata sengaja dibuang ke laut menggunakan trik khusus. Dia mengikatnya dengan beban garam. Saat garam larut di dalam air, beban tersebut terlepas dan uang akan naik kembali ke permukaan. Rencana itu berhasil. Danny dan Torik berhasil mengambil seluruh uang tersebut. Sea full of money. Gotta get in. Get in there. Yeah. Yeah, I'm alright. Bahkan mobil dari Panama juga berhasil ditebus kembali. Dan yang lebih mengejutkan, lukisan mahal hasil pencurian masih berada di dalam mobil itu. Nilainya mencapai puluhan juta dolar di pasar gelap. Dengan aset tersebut, seluruh masalah utang mereka akhirnya bisa diselesaikan. Pada akhirnya, Chris berhasil kembali kepada keluarganya. Cat selamat, anak-anaknya pun selamat, dan kehidupan mereka perlahan kembali normal. Sementara itu, Sebastian harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
dia berakhir di penjara. Ironisnya, dia ditempatkan di tempat yang sama dengan ayah Chris. Saat Sebastian mencoba mendekatinya, sang ayah hanya memalingkan wajah. Tak ada ampun bagi seorang pengkhianat. Terlebih bagi seseorang yang mengkhianati sahabat yang telah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Di dalam penjara, para narapidana mulai mengelilingi Sebastian. Kini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua pilihan buruk yang dia ambil akhirnya membawanya menuju kehancuran. Dan sementara Sebastian menerima akibat dari pengkhianatannya, Chris akhirnya mendapatkan apa yang selama ini dia perjuangkan, yaitu keluarganya dan kedamaian, serta kesempatan untuk memulai hidup baru. Dan film pun selesai. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk reka film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.